Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Tetap sehat ya? Kita lanjutkan kajian kita. Berikutnya begini. Dari sejarah-sejarah yang kita tahu ya, dari siapapun itu penulisnya, bahwa ibu susu dari Kanjeng Nabi Muhammad, tentunya pada saat itu masih belum Nabi ya, masih Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad Rasulullah, karena masih bayi dan beliau menjadi Rasulullah ketika usia 40 tahun dengan peristiwa Gua Hiro ya. Jadi Muhammad bin Abdullah itu mempunyai ibu susu Halimatus Sa'diyah gitu. Tetapi pernahkah kita berpikir kenapa Kanjeng Nabi Muhammad yang pada waktu itu Muhammad bin Abdullah itu disusukan ke Bani Sa'ad ya. Jadi Halimatus Sa'diyah itu, Bani Sa'ad itu Arab gunung ya. Kalian tahu Makkah itu sudah merupakan daerah metropolis ya. Tentunya metropolis saat itu, jangan terus kau pahami metropolis saat sekarang ya. Artinya metropolis apa? Kamu jangan mengira bahwa Arab itu satu. Arab itu banyak berkelompok dan bahasanya juga itu macam-macam. Itu datang semua ke Mekah. Jadi Mekah itu sudah menjadi sampah budaya. Ya, sampah budaya. Dia menjadi tong sampah budaya. Artinya dari budaya mananya masuk di situ, tentunya bahasanya menjadi beragam. Menjadi beragam. Nah, bahasa yang masih diwarisi, yang masih murni, yaitu yang Quraisy punya, itu dipegang oleh Bani Sa'ad. Gitu loh. Maka Kanjeng Nabi disusukan oleh Bani Sa'ad lewat ibu susu Halimatus Sa'diyah itu dalam rangka menjaga kemampuannya agar nanti beliau ketika menerima firman itu sudah lancar-lancar saja dalam hal bahasa ya, karena firman itu nanti akan turun yang namanya firman, yaitu Al-Quran ya, dalam bahasa firman, bahasa wahyu, itu bukan bahasa budaya. Yang mewarisi itu adalah Bani Sa'ad, Arab gunung yang belum terkontaminasi oleh bahasa-bahasa lain. Dari mana Bani Sa'ad mewarisi bahasa itu? Ya tentunya kalau ditarik nanti ke era Kanjeng Nabi Ibrahim. Begitu ceritanya. Ini kan jarang kita yang tahu. Kenapa ya harus disusukan ke sana? Itu dalam rangka mewarisi budaya bahasa yang nanti Kanjeng Nabi akan menerima firman. Menerima firman tentunya bahasa firman. Ya. Oke. Terus dari mana sih bahasa itu? Ya. Dari mana bahasa itu? Tentunya dari ibu, dari orang tua, dari bapak. Ya. Bapak dari mana? Dari bapak lagi. Bapak dari mana? Dari bapaknya. Bapaknya dari bapaknya. Kalau kita tarik terus, nanti itu jatuhnya kemana? Ya ke Kanjeng Nabi Adam. Pertanyaannya, Kanjeng Nabi Adam dari mana dia mengerti bahasa? Gitu loh. Ya. Dari mana Kanjeng Nabi Adam mengerti bahasa? Ya. Karena seperti apa yang tertulis di dalam ini Al-Qur'an ya. Kau catat juga boleh. Quran surat An-Nahl
Nahl ini surat 16 ayatnya 78 ya. Aku bacakan. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Sesuatu pun artinya ya semua. Tapi konteks dalam kita ini kan fokusnya ke bahasa. Ya termasuk bahasa. Nggak ada ceritanya bayi koer tuh ngerti bahasa, bisa ngomong tuh nggak ada ceritanya. Dia nanti karena lingkungan, ya. Orang tua yang aku bilang tadi. Dan dia memberimu, ini memberi instrumen, memberi alat, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Artinya apa? Dengan 3 instrumen inilah kita belajar menangkap informasi, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Ya, itu yang akan kita gunakan untuk menangkap informasi. Jadi kita dulu nggak tahu apa-apa. Lahir nggak tahu apa-apa, termasuk bahasa kita nggak tahu. Makanya tadi kita tahu bahasa dari orang tua dari orang tua dari orang tua. Tarik itu kencing Nabi Adam. Yang tentunya kencing Nabi Adam diciptakan, bukan dilahirkan ya. Ini juga sama, nggak tahu dia. Bahasa itu nggak tahu. Nah, sekarang di mana kencing Nabi Adam tuh diajari? Oke. Kita buka lagi pelan-pelan aja, kalem-kalem. Ini agak error ini. Kita buka lagi di sebentar. Ini kenapa harus ke sini? Sebentar, ini agak error. Ke Al-Baqarah. Kita sekarang ke Al-Baqarah 31. Al-Baqarah 31. Ini sudah sering aku nukil ayat ini ya. Makanya kadang-kadang satu ayat itu berbagai macam informasi yang perlu kita gali gitu. Bukan hanya satu informasi aja, banyak informasi. Ya. Kita berikutnya dari sini kita ke Quran surat ya Al-Baqarah surat 2. Suratnya nomornya 31. Ini bayi gak ropopo, tidak tahu opo-opo apa-apa, ya. Terus di sini dikatakan begini. Adam kan nggak tahu apa-apa juga awalnya. Begini. Dan dia ajarkan kepada Adam. Nah, kalau di sini nama-nama, ya, kalau di sini nama-nama. Tapi kalau aku asma itu, ya memang bisa diterjemahkan nama. Tapi kalau nama-nama, dengan nama kita mau ngapain? Dengan tahu nama. Oh ini pisang goreng terus mau apa? Gitu. Artinya apa? Kita coba gali ada makna lain dari asma itu apa? Ilmu, ya, pengetahuan bisa. Ajaran bisa gitu ya. Dan dia ajarkan kepada dia itu Allah, dan dia ajarkan kepada Adam ilmu semuanya. Ini ada kata kullaha. Semua ilmu diajarkan kepada Adam yang lahir setelah diciptakan nggak ngerti apa-apa tadi itu. Ya tentunya kalau Adam ya nggak lahir seperti kita ya. Nggak ngerti apa-apa itu jadi ngerti apa-apa ya karena diajarkan semuanya ilmu sebagai bekal untuk meniti kehidupan ini. Ya, semuanya ya. Kemudian dia perlihatkan kepada malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama sebuah benda ini jika kamu yang benar. Oke. Tapi intinya yang mau aku sampaikan, dan dia ajarkan kepada Adam semua ilmu, semua pengetahuan, semua ajaran, semua apalagi ilmu, pengetahuan, ajaran. Ya, aku udah cukup itu. Nanti kalau ada lagi boleh dimasukkan yang sesuai ya. Jadi aku nggak setuju kalau nama itu ajaran ya. Ajaran apa? Ajaran bahasa. Kan nggak tahu bahasa awalnya. Di sini diajarkan bahasa itu
Ya. Jadi Allah Allah ya itu akan memberikan firman. Itu ada firman itu kan kaulan ya, ucapan lisan. Maka dia memerlukan dua instrumen, dua alat, yaitu bahasa. Setelah itu apa? Huruf. Jadi bahasanya itu sudah diberikan, ditentukan, hurufnya juga ditentukan. Ini nanti akan merekam firman itu dalam bentuk bahasa dan huruf. Nih, itulah yang disebut dengan bahasa firman. Tuh. Dari mulai Adam begitu, ya. Jadi Adam ya, itu diajarkan. Nanti Adam juga kepada nabi berikutnya. Ini juga berikutnya nabi, ini juga berikutnya nabi. Supaya jadi awalnya bahasa kita satu, bahasa firman. Kemudian dari bahasa firman inilah setelah sekian rentang waktu yang panjang terbentuk bahasa budaya. Bahasa budaya itu diambil dari bahasa firman. Cuma kan kita tidak berbicara dalam ruang dan waktu yang singkat. Ini ruang waktu yang teramat sangat panjang. Tapi logika berpikirnya seperti ini. Bahasa firman. Di sini kita masih bersatu. Adam bersatu. Bahasanya bersatu. Kemudian ketika dibuat perpecahan oleh manusia ini kan sukanya membuat pecah belah. Diturunkan lagi nabi untuk menyatukan lagi. Pecah belah lagi, diturunkan nabi untuk menyatukan lagi. Pecah belah lagi, diturunkan nabi untuk menyatukan lagi sampai nanti kanjeng Nabi Muhammad. Jadi nabi-nabi ini fungsinya untuk menyatukan dalam ajaran Allah ini. Kenapa menyatukan? Karena sudah dipecah belah dengan maunya manusia, maunya dewi-dewi. Gitu loh. Jadi disatukan kembali. Tugas nabi itu menyatukan, tugas manusia yang tidak taat itu memecah. Nah, kita konteksnya dalam konteks bahasa. Tentunya pecah itu dalam konteks ajaran juga iya, cara pandang iya, tapi saat ini kita dalam konteks bahasa dulu ya. Dalam konteks bahasa. Artinya bahasa para nabi ini sama. Ketika bahasa para nabi sama, semua firman itu dalam satu bahasa dan huruf yang sama. Semua firman itu dalam satu bahasa dan huruf yang sama. Gitu loh. Cuman kenapa nanti jadinya berbeda? Yaitu karena maunya manusia itu memecah belah. Seandainya terjaga terus, ya bahasanya sama, hurufnya sama. Gitu loh. Nih Al-Quran ya. Ini repot ini terjemahan ini sudah. Ya. Jadi Al-Quran dari sanalah, dari mulai Adam firman dulu, terus ke suhub Nuh, turun ke Ibrahim, suhub Ibrahim turun ke Torah Musa, turun ke Zabur, turun ke Injil, turun ke Al-Quran. Itu satu bahasa dan satu huruf. Begitu. Satu bahasa dan satu huruf. Lalu kenapa akhirnya berbeda? Ya karena kelakuannya manusia itu suka pecah belah. Seandainya bersatu, ya tidak pecah belah. Makanya bahasa kitab suci itu bahasa firman, bukan bahasa budaya. Ya. Terus nanti akhirnya begini. Kita hapus ini ya. Bahasa firman itu terpecah menjadi begini nanti. Jadi dua bangsa besar ya. Dua bangsa besar yaitu Israel ya. Yang itu Yahudi ya, plus Nasoro, yang ini ditolak dengan orang Israel ya. Ini bahasanya apa?
bahasa Ibrani atau Ibraniun. Firman-firmannya dulu, kitabnya dulu, kitab sucinya dulu, Ibraniun. Bukan Ibrani ya, bahasa budaya mereka Ibrani. Ini bahasa budayanya itu bahasa Ibrani. Ibrani. Jadi bahasa Ibrani. Kemudian Arab. Ya. Arab. Ini tadi Israel, Arab. Ini Islam. Ya. Ini kitab sucinya kan yang mulai Torah sampai nanti Injil. Ya, ini Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an, nah, semua orang bilang Al-Qur'an itu bahasa Arab. Mainstream mengatakan, mayoritas mengatakan, pandangan umum mengatakan Al-Qur'an itu bahasa Arab. Pertanyaannya, apakah benar demikian Al-Qur'an itu bahasa Arab? Di surat yang mana Al-Qur'an mengatakan dirinya dia berbahasa Arab? Coba. Kalau Al-Qur'an berbahasa Arab, maka dia masuk dalam konteks budaya. Tidak suci lagi. Begitu juga kalau kitab-kitab Torah yang asli itu tidak dalam bahasa Ibrani. Karena ini bahasa budaya, tapi dalam bahasa Ibraniun. Maka Al-Qur'an itu selalu mengatakan dirinya, kamu buka, cuman terjemahan itu bermasalah. Itu bahasa Arabiun. Ya, bukan Arab. Ya. Kalau Ibrani itu bahasa budaya yang dibentuk dari bahasa firman Ibraniun. Kalau Arab itu bahasa budaya yang dibentuk dari bahasa firman Arabiun. Jadi ketika di tangan Israel dia Ibraniun, ketika di tangan Arab dia Arabiun. Al-Qur'an itu mengatakan Arabiun, kalau nggak Arabiyin, Arabian. Artinya apa? Ini artinya Yanyinun, itu artinya rumpun Arab. Jadi bahasa Al-Qur'an itu bahasa rumpun Arab, bukan bahasa Arab, karena tidak pernah dikatakan Al-Qur'an Araban. Dulu. Maka dalam suatu peristiwa, ya, sahabat-sahabat itu ketika Kanjeng Nabi membacakan firman, itu nggak tahu itu apa artinya. Gitu. Itu bukti bahwa bahasa Al-Qur'an itu bahasa firman. Dia tidak masuk dalam bahasa budaya. Dia bukan produk budaya. Ya? Oke, pahami di sini? Bukan produk budaya. Jadi kalau ini tidak paham, kacau nanti. Nanti kita nanti apa bedanya Salam alaikum sama Assalamualaikum? Itu apakah itu terpisah berbeda atau gimana? Nanti dari sini akan kita rujuk gitu ya. Oke, ini pahami dulu ya bahwa Al-Qur'an itu dalam bahasa Arabiun ya. Sedangkan kitab-kitab terdahulu yaitu Torah dan Injil itu Ibraniun ya. Dari sini orang-orang Israel membentuk bahasa Ibrani, dari sini orang-orang Arab membentuk bahasa Arab gitu loh. Ya, jadi kitab-kitab Allah itu dulu turun dalam bahasa firman, bukan dalam konteks bahasa budaya originalnya seperti itu. Oke, begitu dulu, nanti kita lanjutkan season berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.